إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita semua bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang Allah tidak berikan kepada semua hambanya, hanya orang-orang yang dipilihnya yang diberikan petunjuk Islam dan iman ini. Kemudian marilah kita semua bertakwa kepada Allah, berusaha dalam hidup ini jangan sampai sengaja melanggar aturan-aturan Allah, berusaha untuk menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya jalan bekal yang bisa menyelamatkan kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, hanya satu saja. Makanya Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan ini adalah soal rizki, mencari penghidupan, mencari sesuap nasi kata orang. Banyak di antara kita kemudian menempuh cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hidup di zaman yang Masya Allah, perjudian, riba, dan yang lainnya senantiasa dihadapkan kepada kita, disodorkan, disuguhkan kepada kita. Maka pada ayat yang saya bacakan tadi berkaitan dengan rizki, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Betapa banyak makhluk hewan melata di muka bumi ini yang tidak membawa rizkinya, tidak menyimpan rizkinya, tidak menabung seperti yang banyak dilakukan oleh manusia ini. Allah mengatakan la tahmilu rizqaha, dia tidak membawa rizkinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum, Allah yang memberikan rizki kepada mereka dan juga kepada kalian. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini turun ketika para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya. Berapa banyak harta yang bisa dibawa pada waktu itu? Tidak banyak. Meninggalkan usahanya, bisnisnya, untuk menyelamatkan agamanya, mereka harus pindah ke Madinah. Ketika diperintahkan itu, mereka mengadu kepada Rasulullah, bagaimana penghidupan kami nanti di sana? Siapa yang ngasih makan kepada kami? Siapa yang ngasih minum kepada kami? Sedangkan usaha kami adanya di sini, di Mekah, tidak ada di Madinah. Maka rangkaian ayat diturunkan oleh Allah. Di antaranya adalah ayat yang saya bacakan tadi. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak makhluk ini
hewan-hewan yang ada di muka bumi ini tidak membawa rizkinya, tidak seperti kita mencari dikumpulkan, tidak dikeluarkan, bahkan yang wajib pun tidak dikeluarkan zakatnya. Banyak makhluk yang tidak begitu. Banyak, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian bertawakal sebagaimana tawakalnya burung, dia keluar pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang dia dalam keadaan kenyang, pasti Allah kasih rizki kepada kalian. Kalau kalian bertawakal seperti burung. Burung ketika keluar mencari rizki, dia hanya bawa badannya saja. Dia cukup cari makan untuk dirinya. Kadang mungkin dia ambil sedikit untuk anaknya yang ada di sarang burungnya. Itu saja. Kalau kita seperti burung keyakinan soal rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah juga akan kasih rizki kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, jangan sampai dalam hal mencari rizki untuk kehidupan kita di dunia ini, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan Allah. Perhatikan benar-benar mana yang Allah halalkan, mana yang Allah haramkan. Jangan seperti bisikan setan yang dimasukkan ke dalam orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, mereka bisiki, sekarang ini jangankan nyari yang halal, nyari yang haram saja susah. Itu bisikan setan. Tidak. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril berbisik ke dalam hatiku bahwa manusia, anak Adam ini tidak akan mati sampai dia sempurnakan rizkinya, sampai dia dapatkan rizkinya secara sempurna. Kalau belum, maka dia tidak akan mati. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, kalaulah manusia itu lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari maut yang akan menjemputnya, maka rizki itu pasti akan datang kepada dia sebagaimana maut pasti akan datang menjemput dirinya. Kematian berbarengan dengan rizki. Selagi kita masih punya rizki, maka kita tidak akan mati. Selagi kita ini masih punya jatah hidup di dunia ini, pasti Allah kasih makan kepada kita. Jangan sampai urusan mencari makan, urusan mencari rizki, mencari ma'isyah ini menjadikan kita menerjang aturan-aturan Allah. Carilah yang halal. Rasulullah SAW mengatakan semua rizki itu sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian carilah cara yang halal untuk menjemput rizki itu. Kita menjemput dengan cara yang haram pun tidak akan menambahkan kadar rizki yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Cari yang halal, karena itu akan kita makan. Kita berikan makan kepada istri kita, kita berikan makan kepada anak kita. Sedangkan Rasul mengatakan tidak tumbuh daging dari barang yang haram kecuali neraka yang akan lebih pantas menjadi tempat kembalinya. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa li shuyukhina alladhina 'allamuna hadha wa taqabbal minna wa minhum a'malana wa a'malahum ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat.